Banyak orang yang berpendapat kalau misalnya setelah masuk chamber itu bisa menghilangkan virus yang ada di dalam tubuh orang itu, dokter. Gimana menurut dokter? Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Dokter Danar di channel YouTube aku Belajar Bareng Dokter Danar. Sore ini aku kedatangan tamu yang sebelumnya udah pernah kita undang, yaitu Dokter Via. Selamat sore Dokter Via. Sore, Dokter Dokter Via Danar. ini staf di bagian mikrobiologi FKKMK UGM. Nah, mungkin sore ini aku mau tanya-tanya nih dok tentang disinfektan. Soalnya kan sekarang banyak tuh di masyarakat yang udah pakai bahan-bahan pemutih, bahkan ada mereka pakai chamber-chamber juga yang mereka beberapa tahu kalau misalnya dengan masuk chamber itu dia bisa membunuh virus yang menyebabkan COVID-19 ini. Jadi nanti kita mungkin akan bahas sedikit tentang disinfektan ya dok. Nah teman-teman aku langsung mau tanya aja ke Mbak Via. Mbak Via mungkin kita perlu tahu dulu ya sebenarnya struktur dari virus itu tuh kayak gimana sih sehingga kita bisa memakai bahan-bahan pemutih tadi, pakai alkohol segala macam. Mungkin bisa dijelaskan struktur dari virus itu tersebut. Oke, Danar, untuk virus SARS-CoV-2 atau yang menyebabkan COVID-19 itu, dia merupakan virus RNA, jadi materi genetiknya berupa RNA, kemudian dia memiliki selubung atau envelope atau amplop, di mana selubungnya itu adalah lapisan lemaknya. Kemudian secara gampangnya itu ya properti dari virus SARS-CoV-2 ini. Jadi beberapa disinfektan dia caranya membunuh itu bisa melalui selubungnya tadi yang ada lemaknya itu, lemaknya dilarutkan sehingga dia akan pecah karena selubungnya jadinya rusak. Kemudian bisa juga dengan mencegah sintesis dari materi genetiknya sehingga dia tidak bisa melanjutkan kehidupannya jadinya mati. Jadi kalau misalnya nggak ada materi RNA-nya itu tadi berarti dia nggak bisa membelah lagi gitu ya, Ya, dia dok? Oke, mungkin yang pertama yang udah paling terkenal nih tentang alkohol tuh dok, itu bisa ya dipakai sebagai disinfektan ya? ya, alkohol konsentrasi 70% itu bisa dipakai baik sebagai antiseptik maupun sebagai disinfektan. Oke. Range-nya 62 sampai 71% sama seperti kemarin. Oke, berarti udah confirm ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya memang kalian ada yang lihat tutorial DIY tentang pembuatan sanitizer atau disinfektan, pastikan uh, Konsentrasi konsentrasi akhirnya, akhir dari alkoholnya itu adalah mencapai kurang lebih 70%. Karena setelah dicampur-campur tuh ternyata si kadar alkoholnya akan turun ya, ya, dokter. Nah, terus habis itu yang bisa kedua berubah. yang banyak juga dipakai di masyarakat mungkin tentang cairan pemutih ya. Itu bisa juga ya, dok, dipakai sebagai bahan disinfektan. Iya, eh, beberapa bahan disinfektan yang disarankan dari Kemenkes itu ada tadi dari pemutih, kemudian bisa juga memakai karbol atau Lysol, kemudian ada juga hidrogen peroksida. Tapi memang kalau hidrogen peroksida konsentrasinya khusus dan apa kalau disemprotkan itu harus mencapai kadar tertentu. Jadi pemakaiannya biasanya mungkin lebih ke untuk komersial package dari rumah sakit. Jadi maksudnya enggak untuk di rumah. Takutnya salah Oh, oke, penggunaannya. oke, oke, oke. Dan korosif juga. Kalau misalnya yang karbol itu, apakah perlu diencerkan dulu atau langsung dipakai aja? Untuk karbol sama nanti akan ada semacam resepnya gitu. Misalnya berapa mililiter diencerkan dengan 1 liter air. Kemudian Oke, peruntukannya untuk lantai, cenderungnya lantai, kamar mandi, seperti itu. oke, teman-teman. Jadi untuk yang karbol ini memang kalian bisa pakai sebagai disinfektan, tapi kayaknya kalau untuk antiseptik enggak ya dok, terlalu. Iya, menurut saya mending antiseptiknya alkohol tadi range-nya sesuai atau menggunakan air dan sabun. Oke, oh iya teman-teman kita kemarin memang udah bahas ya kalau misalnya memang kalian punya akses ke air mengalir dan sabun, pokoknya sabunnya tuh asal berbusa gitu ya, Iya, asal dokter. ada sabunnya. Ada sabunnya, ada deterjennya itu lebih efektif dan lebih aman di kulit daripada kalian harus menggunakan bahan-bahan yang belum tentu kalian tahu dan nanti malah berbahaya. Terus tadi H2O2 juga udah kita bahas ya, tapi mungkin ini lebih ke
orang-orang yang punya pengalaman menggunakan Iya, H2O2 ini ya, karena dari struktur kimianya juga ini merupakan cairan kimia yang keras. Terus habis itu mungkin untuk pengetahuan teman-teman aja dokter, kalau misalnya bahan-bahan disinfektan lain selain yang sudah kita bahas tadi sama yang sebelumnya kan yang kita bahas adalah cairan-cairan yang direkomendasikan oleh Kemenkes ya. Mungkin ada bahan-bahan lain yang teman-teman bisa tahu aja dapat digunakan sebagai disinfektan juga. Kalau untuk peruntukan rumah tangga dan di tempat-tempat umum awam itu tadi sih yang biasa digunakan dan sudah terbukti aman. Contohnya tadi alkohol 70%, kemudian pengenceran dari pemutih atau hipoklorit tadi, kemudian karbol dan pembersih rumah tangga. Contohnya yang buat ngepel. Oke, gitu Tapi ya. Jadi peruntukannya masing-masing. Kayak misalnya yang dari hipoklorit atau pemutih itu tidak untuk permukaan logam. Jadi Oke. kalau misalnya di rumah mau membersihkan permukaan yang stainless steel itu pakainya bukan hipoklorit, tapi mungkin alkohol yang 70%. Oke. Gitu. Jadi sesuai dengan permukaan yang akan didisinfeksi. Oke. Kemudian kalau misalnya untuk kamar mandi itu juga pakainya tadi karbol aja. Nah, Dokter Via tadi kan kita udah bahas tentang cairan disinfektannya ya. Nah, kalau misalnya sekarang Dokter Via sebagai dokter yang mendalami mikrobiologi, itu sebenarnya bagian rumah mana aja sih dok yang penting untuk didisinfeksi? Oke. Jadi terutama yang akan sering dilewati orang, kemudian sering dipegang-pegang. Contohnya kalau ini settingnya rumah ya, kalau rumah terutama tuh handle pintu, Handle pintu. kemudian remote TV. Remote TV ya. Iya. Jadi nggak sengaja mungkin bapaknya megang, terus Iya. habis itu anaknya Iya, nonton juga, karena pegang remote TV, ternyata bisa mentransmisikan virus juga ya dok. ya Selain itu, kamar mandi itu juga perlu untuk didisinfeksi dengan rutin. oke, kalau misalnya kalian merasa tempat-tempat di rumah kalian itu kayaknya mungkin yang banyak jejak-jejak pegangan tangannya Iya. itu ya, dokter. Jadi Terutama biasanya kalau misalnya benda-benda yang sering dipegang sama HP. banyak orang gitu, biasanya dia meninggalkan jejak tangan. Nah, itu boleh disinfeksi secara reguler dan jangan lupa. Jadi dokter Via juga bilang walaupun pelan HP kalian, karena aku pernah baca sebenarnya HP itu lebih kotor daripada Toilet. ya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman minimal sehari sekali ya setelah kalian pakai HP-nya, apalagi kalau keluar rumah jangan lupa didisinfeksi. Nah, kalau misalnya untuk mendisinfeksi HP itu paling bagus pakai apa dokter? Bisa pakai tisu yang dikasih alkohol, kemudian kita usap permukaannya. Oke. Itu saya rasa Dan udah mungkin cukup. diusapnya beberapa kali ya dok, Iya. agar waktu kontaknya lebih lama ya. Jadi teman-teman boleh kalian kasih tisu, disemprot alkohol agak banyak, baru kalian usap-usapan ke HP beberapa kali untuk memastikan alkoholnya dapat kontak waktu yang lama sehingga membunuh virus tersebut. Ya. Terus habis itu sekarang yang fenomena yang ada di masyarakat nih Mbak Via, sekarang mulai banyak digunakan chamber-chamber yang berisi disinfeksi gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dilihat dari sudut pandang Mbak Via sebagai yang mendalami ilmu mikrobiologi itu gimana sih chamber itu? Oke. Setahu saya ya dari WHO maupun CDC tidak merekomendasikan penggunaan disinfektan disemprotkan kepada manusia. Karena justru mungkin ada bahayanya, apalagi misalnya kena lapisan mukosa manusia ya, contohnya mata, masuk hidung, kemudian Iya, aku kemarin kalau juga agak sempat lihat di mangap Instagram itu ada ibu-ibu langsung disemprot kayak Iya. bapak-bapak yang pakai kayak tangki untuk Iya, kayak pestisida pestisida, ya. itu justru sebenarnya bisa berbahaya ya. Iya, apalagi misalnya tanpa standar ya, maksudnya tidak ada pengukuran sama sekali itu menurut saya cenderung lebih berbahaya. Oke. Kalau nggak Terus tahu. menurutku nih ya dok, itu kan kalau misalnya kita masuk chamber kan sebenarnya bagian tubuh kita yang dilipatan-lipatan tuh nggak kena dari Iya, cairan betul. disinfeksinya itu ya. Dan untuk disinfektan itu berfungsi dengan baik, dia butuh kontak time juga. Jadi kalau hanya sekali semprot dan sambil lewat, karena saya ada yang videonya itu kayak
gapura gitu, tapi menyemprotkan disinfektan, kemudian orangnya lewat. Itu yang terkena di tubuh orang yang lewat itu kan nggak mungkin full semuanya. Nah. Kemudian waktu kontaknya dia dengan disinfektannya mungkin juga nggak cukup. Jadi teman-teman, walaupun kita tahu tadi ada alkohol, ada cairan pemutih bisa menghilangkan virus, tapi dia juga butuh waktu tertentu untuk mematikan si virusnya itu ya. Jadi Iya. nggak langsung asal nyelonong gitu aja. Kita rasa Terus waktu iya, kontaknya kurang lama ya iya, untuk si disinfeksi tadi membunuh virusnya. virusnya. Oke, terus habis itu ini ya, aku beberapa kali baca juga di Instagram kalau misalnya banyak orang yang berpendapat kalau misalnya setelah masuk chamber itu bisa menghilangkan virus yang ada di dalam tubuh orang itu, dokter. Gimana menurut dokter? Itu pernyataan yang tidak tepat ya. Itu disinfektan itu membunuhnya yang di permukaan aja. Misal pun bisa membunuh, itu adalah yang di permukaan tadi. Makanya kita menggunakan itu untuk meja atau misalnya handrail atau gagang pintu yang tersentuh misalnya di area yang banyak dilewati orang. Jadi misalnya takutnya itu tadi tersentuh orang yang sudah terinfeksi. Kemudian itu kita bersihkan agar saat orang lain megang itu dia lebih bersih gitu. Oke. Tapi kalau di dalam tubuh kemudian kita semprotkan dan harapannya mati, tidak semudah itu. Tidak semudah itu malah ya. Jadi teman-teman, walaupun nggak kalian kayak udah, gitu, ya. walaupun nggak apa-apa juga sih ya, asal dengan hati-hati digunakan chamber itu. Tapi ingat teman-teman bahwa disinfektan yang disemprotkan di dalam chamber itu tidak membunuh virus yang ada di Tidak dalam membunuh virus di dalam tubuh. seseorang yang sudah terinfeksi Iya. virus tersebut. Jadi kalau misalnya orang itu batuk, bersin, atau ngomong keluar droplet, kalian deket-deket, walaupun orang itu sudah masuk ke chamber, ya tetap menularkan ya, Iya, dokter. iya betul. Nah, itu mungkin Dan memang tidak direkomendasikan ya oleh WHO. oke, Jadi bahkan iya, Organisasi Kesehatan Dunia aja nggak merekomendasikan, teman-teman. Jadi nggak apa-apa dipakai dengan hati-hati, tetapi ingat bahwa dengan kalian disemprotkan cairan disinfektan dengan masuk chamber itu tidak membunuh virus yang ada di tubuh seseorang. iya. Gitu ya, dokter ya? Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu, dokter, sebelum kita Iya. akhiri. Dan mindsetnya ya takutnya kalau sudah disemprot terus dia sudah merasa oh saya bersih, saya udah didisinfeksi dan sudah steril. Nah itu takutnya jadi melupakan pencegahan yang lebih utama, yaitu cuci tangan, Cuci kemudian tangan. tidak menyentuh-nyentuh wajah, Tidak kemudian menyentuh kalau wajah. bersin kita menggunakan masker Iya, atau batuk dengan ditutupi etika ya batuk dengan gitu etika ya, dokter. batuk seperti itu. Iya. Oke. Teman-teman, tadi sudah kita bahas tentang disinfektan dan proses disinfeksi. Terima kasih teman-teman udah nonton terus, pantengin terus channel YouTube aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.